Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sahabat Asri, kembali lagi di acara Orson, obrolan sejuk di bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pojan Jikriansa sebagai host di episode 2 kali ini dengan tema Birrul Walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sahabat Asri, udah pada tahu belum Orson itu apa? Bagi yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Orson itu adalah obrolan sejuk di bulan Ramadan. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Harmoni Ramadan Festival yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Sahabat Asri, alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu adalah Haji Dr. Ramli, SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Assalamualaikum dok, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, baik. Tetap semangat dan semoga sehat selalu ya dok. Insyaallah, insyaallah. Baiklah sahabat Asri, tidak perlu waktu yang lama. Yuk mari kita simak penjelasan materi dari Dr. Ramli yang bertema Birrul Walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Silahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Siam Ramadan, jamaah Orson yang insya Allah diberikan kesehatan, diberikan keridhaan, diberikan kekuatan untuk menjalankan Shaum Ramadan. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di tempat ini dengan kondisi yang sangat baik. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang salah satunya adalah memperkenalkan kita untuk Shaum Ramadan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini, kalau saudara-saudara kita yang mulai Ramadan pertama pada hari Senin, maka hari ini adalah hari ke-17. Dan bagi saudara-saudara kita yang mulainya hari Selasa, maka hari ini adalah hari yang ke-16. Mudah-mudahan nanti lebarannya sama sehingga tidak terjadi perbedaan hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya memilih tema Birrul Walidain? Karena kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita ketahui, kita lihat, kita saksikan bahwa akhlak yang bersifat universal itu namanya akhlak. Kalau budi pekerti itu sifatnya lokal. Tapi kalau akhlak adalah universal, karena akhlak itu dimanapun namanya sama.
Salah satu contoh akhlak adalah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam di sini, maka dijawab di Amerika di sana yang beda jamnya lumayan lama, jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam saat ini dijawab di orang yang ada di Timur Tengah, walaupun mungkin sekarang masih pagi, jawabannya sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau etika, kita mengucapkan selamat sore di sini, mungkin di sana masih pagi, atau mungkin di Amerika sana, di luar sana masih sudah malam hari. Itu universalnya akhlak. Sehingga pada saat ini kita kembali ke kondisi saat ini, terjadi penurunan akhlak pada anak-anak kita. Kita mau tidak mau adalah sebagai anak. Walaupun kita sudah menjadi orang tua, tapi saat ini adalah kita sebagai anak. Kalau yang saat ini sebagai anak belum tentu nanti sebagai orang tua, dan belum tentu mudah-mudahan kita semua mempunyai keturunan semua. Tapi secara hakiki pada saat ini bahwa kita pasti adalah seorang anak. Sehingga di dalam Al-Quran itu sekurang-kurangnya ada 5 ayat yang mengingatkan kita semua kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Selalu di tafsir itu disebutkan ibu dan bapak, bukan bapak dan ibu. Karena ada keutamaan di sana mengucapkan lebih awal dari ibu. Yang pertama yang mengingatkan kepada kita semuanya adalah Quran surat Al-An'am ayat 151. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian Al-Isra ayat 23. Dan Luqman, Quran surat Luqman ayat 14. Kenapa saya menyampaikan tentang birrul walidain? Karena birrul walidain ini adalah hal yang mungkin semua orang bisa melakukan. Mungkin hal-hal yang lain, terutama saya sebagai yang menyampaikan, saya akan malu kalau saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana caranya sholat khusyuk, bagaimana caranya biar puasa Ramadan kita diterima. Karena ini adalah ranah-ranah orang-orang yang harus mempunyai status ustadz atau kiai. Status ustadz atau kiai juga tidak mudah, karena status itu harusnya kita malu kalau tidak mampu menghafal mungkin Al-Quran minimal 1 juz atau minimal hadis arba'in yang biasa kita lakukan 40 hadis. Sehingga yang biasa saya lakukan, yang mungkin bisa saya lakukan sehari-hari dulu pada saat kedua orang tua kita ada adalah bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua sesuai apa yang disyariatkan oleh Al-Quran kepada kita semuanya. Ini 5 ayat ini adalah sebagai salah satu contoh bahwa betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Selalu kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa wa'budullaha, maka beribadalah atau menyembahlah engkau kepada Allah, selalu diikuti dengan wabil walidaini ihsana, atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kebanyakan di ayat-ayat yang 5 ayat yang ada dalam Al-Quran ini seperti itu. Contoh tadi yang saya bacakan adalah An-Nisa ayat 36. Jadi wa'budullah wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi wa'budullah, maka sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dilanjutkan dengan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Ini yang An-Nisa ayat 36. Kemudian Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi diikuti lagi wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sama. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kemudian di Quran surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian yang terakhir adalah Al-An'am ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi minimal ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang menyertakan setelah memerintahkan menyembah Allah, dilanjutkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa berbuat baik kepada orang tua diutamakan setelah menyembah kepada Allah? Karena kita tahu bahwa betapa susah payahnya orang tua kita membesarkan kita. Mulai dari dalam rahim kita. Mungkin yang ibu-ibu sudah pernah merasakan bagaimana susahnya hamil. Dari minggu ke minggu terjadi HEG. HEG tahu enggak? Gejala muntah-muntah yang harus dirawat karena terjadi intoksikasi kadar hormon di dalam darah akibat kehamilan, sehingga terjadi muntah-muntah, hiperemesis gravidarum. Itu baru awal kehamilan. Kemudian semakin besar, perut semakin besar, berat badan bayi semakin besar, ibu semakin susah berjalan, kemudian mempersiapkan persalinan. Kalau yang persalinannya normal, betapa sakitnya pada saat terjadi kencang-kencang his, ya. Kalau bapak-bapak enak, hanya menerima enaknya, ya enggak? Kalau ibu-ibu ini yang menerima susahnya. Untuk itu Allah mensyariatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa manusia atau kedua orang tua itu sayang kepada kita, anak-anaknya? Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan orang tua kita itu sayang kepada kita, yang
selanjutnya mewajibkan kita sebagai anak untuk memuliakan kedua orang tua kita. Yang pertama, bahwa kita itu diberi karunia kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi anak-anak kita secara naluriah. Tidak ada seorang ibu yang normal, yang akalnya sehat, yang akan menyakiti anak-anaknya. Pasti dalam kondisi apapun, anak akan dijaga secara ketat, anak akan dibela secara habis-habisan, dan anak akan didukung dengan apapun yang kita punyai agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berilmu, dan anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah aset dari kedua orang tua. Maka betapa sakitnya kedua orang tua kita, terutama ibu kita, apabila anak-anak yang kita sayangi tidak menghargai dan tidak menghormati kepada kita. Silakan, ada salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama tentang ibu. Mangga. Di lagu ini setidaknya ada beberapa hal yang merupakan inti dari penghargaan kita kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Berdirilah biar suaranya enak. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Yang menyayangi tanpa ada batasnya. Ibumu dikabulkan Tuhan, jadi kenyataan. Ilahi, karena ridhonya, karena murkanya, lebih patuhlah pada ibumu. Tempat kau meminta bukan lautan, tempat kau memuja bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah satu-satunya di dunia selain dari ibumu jua. Udah, kira-kira itu aja ya. Sudah, stop. Jadi itulah contoh dari betapa
jasa seorang ibu kepada kita, kepada para anaknya yang sangat sangat tidak terhitung. Kita tidak bisa menilainya dengan apapun. Saya pernah punya cita-cita, dan salah satu cita-cita saya tuh itu eh, tidak kesampaian. Cita-cita itu adalah saya ingin mendampingi saya ingin mendampingi ibu saya pada saat syakaratul maut. Saya bilang, makasih. Saya bilang kepada ibu saya, mama saya, waktu masih sehat semua. Jadi saya dulu pernah, saya punya kedua mertua itu meninggal di hadapan saya. Bentar ya, saya menyelesaikan dulu. Jadi salah satu cita-cita saya yang tidak terkabul adalah saya ingin mendampingi ibu saya pada saat sakaratul maut. Saya bilang sama beliau, kalau Allah mentakdirkan saya berumur panjang dan Bapak Ibu lebih awal mendahului saya. Jadi di menit-menit akhir Bapak Ibu meninggal, saya ingin mendampingi. Alhamdulillah pada saat Bapak meninggal itu saya mendampingi. Jadi beliau sakit-sakitan, kemudian terakhir pada saat hari mau meninggalnya itu, waktu itu saya ingat hari Kamis, kemudian keluarga mengabari bahwa Bapak kondisinya semakin lemah, saya suruh bawa ke rumah sakit. Hari Kamis waktu itu bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Kemudian ya udah bawa ke rumah sakit aja, nanti saya menyusul. Kemudian habis praktek saya menyusul sampai sana itu karena waktu itu putar pasiennya banyak, sampai sana itu kira-kira sekitar jam 1 malam saya sampai sana. Kemudian Bapak kondisinya udah sangat kritis, saya mendampingi. Kemudian saya mentalkinnya 3 kali putaran. Kemudian persis subuh, adzan subuh Jumat pagi itu beliau bernafas. Untuk terakhir kalinya.
dan itu kepuasan ya sebagai anak, bisa mengantarkan orang tua di hari-hari akhir dengan menuntun kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena jaminan hadis bahwa man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Itu jaminan. Entah itu hidupnya berlumuran dosa, entah apapun hidupnya pada saat hidup, tetapi kalau tiketnya, paketnya, perangkonya sudah dibeli dengan akhirul kalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Entah waktunya, itu tergantung dari apa yang kita lakukan selama hidup. Saya cerita kebaikannya aja, bahwa kita semua yang ada di sini itu menjadi manusia yang baik itu adalah bukan dari perbuatan kita semuanya, bukan hasil jeripaya kita, tetapi hasil dari doa kedua orang tua kita, hasil dari doa nenek kakek kita, hasil dari doa buyut-buyut kita, dan seterusnya. Karena apa? Karena kita itu tidak pantas diberikan kenikmatan-kenikmatan. Mungkin yang sebenarnya pantas adalah para leluhur kita yang sudah mendahului kita dengan tingkatan soleh-solehannya. Ya. Saya cerita kebaikannya, bahwa bapak saya ini adalah kebetulan adalah ahli qiyamul lail. Ya. Beliau itu kalau habis isya tidur, kemudian jam 11 malam bangun, kemudian selalu sholat malam, sampai subuh. Dan beliau itu sampai saya tua, artinya saya udah punya anak ya, itu kalau menginginkan saya pulang, telepon, itu nunggu di luar, beliau nunggu di teras itu sampai saya pulang. Kalau belum pulang nggak masuk. Itu sampai saya tua, sampai saya udah punya anak sudah seperti ini di Purwakarta, sebelum beliau sampai sering sakit itu. Dan beliau kebetulan ahli qiyamul lail, dan alhamdulillah meninggalnya dengan cara yang baik, dengan meninggal pada hari Jumat pagi subuh setelah azan subuh persis. Nah ini yang mungkin salah satu bahwa kebaikan yang bisa dicontoh oleh kita semuanya. Kenapa kok berbuat baik sangat dianjurkan di dalam Al-Quran? Karena kita itu bukan tidak apa-apa, tidak berdaya apa-apa kecuali atas ridho dari kedua orang tua. Kita boleh mempunyai cita-cita setinggi langit, tapi kalau kita tidak baik kepada orang tua, jangan harapkan. Ya. Jadi semua orang yang sukses, yang nampak di dunia, itu adalah berkat doa dari kedua orang tua kita. Berkat dari doa dari leluhur kita. Berkat doa dari kakek nenek kita yang soleh, yang solihah. Jadi jangan merasa sombong bahwa kalau kita sukses hari ini adalah hasil karya kita, tidak. Ya, pasti di hari-hari yang lalu, entah itu kedua orang tua kita, entah nenek kakek kita, itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang soleh-soleha, orang yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga doanya terkabul, anak-anaknya bahagia, cucu-cucunya bahagia, anak-anaknya soleh-soleha, dan cucu-cucunya bahagia, soleh-soleha. Itu saya yakin bahwa kesuksesan dari semua yang ada
di sini dan semua yang ada di dunia adalah akibat dari buah dari kebaikan kedua orang tua. Jadi seperti apa yang syair yang tadi dinyanyikan oleh Haji Roma Irama, kira-kira mewakili bahwa betapa berjasanya kedua orang kita, betapa orang tua kita itu berkorban semuanya untuk kita. Untuk itu selayaknya, sepantasnya kita sebagai anak harus bisa menghargai mereka, harus bisa mendoakan mereka agar mereka bisa insya Allah masuk ke dalam surganya. Saya hanya bisa memberikan saya contoh dari saya aja karena saya nggak bisa mencontohkan dari orang lain. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memberikan contoh, memberikan ajakan, memberikan guideline, memberikan aturan. Seperti yang salah satunya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayhi ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya, karena hanya kepada aku tempat kembalimu. Ini dalam surat Quran surat Luqman. Di ayat lain Al-Baqarah ayat 83, wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husbana wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakan salat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu menjadi pembangkang. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat amanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah,
dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Demikian tadi beberapa ayat Al-Quran yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada kekurangan mudah-mudahan Allah mengampuni, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah dokter atas penyampaian materinya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawabnya dok. Enggak. Dan kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui saya. Pertanyaan yang pertama ya dok, bagaimana mendidik generasi muda untuk memiliki rasa kasih sayang yang mendalam terhadap orang tua dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari? Jadi yang pertama adalah bahwa kita sebagai orang tua memang harus pertama memberikan pendidikan kepada anak-anak kita mulai sejak dalam kandungan, bahkan mendidiknya sebelum berproses untuk meneruskan generasi kita atau berumah tangga. Jadi kita harus mempersiapkan, awalnya adalah kita harus menjadi anak dulu yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak memberikan contoh untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, maka sangat sulit kita untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk menjadi orang yang baik. Jadi yang pertama adalah kita memberikan contoh. Dan yang paling awal adalah pada saat proses kita akan berjima atau kita akan kumpul, kita akan niat untuk meneruskan generasi kita kepada anak-anak kita. Ya, jadi pada saat kita mau melakukan prosesi di dalam menurunkan keturunan kita, maka kita harus dengan cara-cara yang baik, ya. Jadi dengan mungkin bagi yang belum nikah harus memilih pasangan yang baik, artinya pasangan itu dengan yang kalau yang perempuan memilih yang soleh, kalau yang laki-laki tentunya memilih yang solehah. Tapi kita jangan ingin mendapatkan pasangan soleh atau solihah kalau kita sendiri tidak seperti itu. Jadi memang berawal dari diri kita dulu, kemudian setelah itu mencari pasangan yang soleh atau soleha, kemudian kita berproses untuk meneruskan generasi kita dengan cara-cara yang soleh, artinya dengan syariat-syariat, dengan cara-cara yang baik. Kemudian juga kita memberikan makanan yang halal, yang thayyib. Kemudian kita mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang disyariatkan di dalam Quran surat Al-Luqman, ya. Jadi itu kira-kira. Baik dok, kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya dok. Bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua? Berbuat baik kepada kedua orang tua pada saat kita hidup adalah dengan cara membahagiakan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat hati kedua orang tua marah. Itu pada saat kita hidup.
Kemudian kalau bisa kita memberikan prestasi, kita memberikan sesuatu kepada kedua orang tua yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Kalau kita belum bisa memberikan materi kepada kedua orang tua, uang dan lain sebagainya, maka cukup dengan menghormati dan menghargai mereka dengan cara-cara yang simple, misalnya dengan salam ya pada saat kita mau pergi, kemudian kita mendoakan, kemudian kalau kita sudah mampu maka kita bisa memberikan sesuatu yang itu sangat dicintai oleh kedua orang tua. Saya kira itu. Alhamdulillah, semua sudah sangat jelas penjelasan materi dari Dr. Ramli. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf atas kekurangannya dan segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sahabat Asri, terima kasih telah menyaksikan acara Orson kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Orson, obrolan sejuk di bulan Ramadan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.